ala alihi wasahbihi wa wala. Jemaah Ma'had Tahfidzul Quran Al-Quds yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi ke Bapak walaupun sudah ke malam. Ada agenda yang lain. Kita awali ngaji kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisut tasi'a asyar. Hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman, pada suatu hari. Faqala, Nabi bersabda. Jadi Nabi bilang ke Abdullah bin Abbas. Apa kata Nabi? Ya gulam, wahai nak, bahasa kita gitu. Nak, ya gulam. Inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya saya ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata. Saya mau nasihati kamu dengan beberapa ungkapan. Apa kata Nabi? Ihfazillaha yahfazukau. Jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjaga. Ihfazillah, jagalah olehmu Allah. Jaga Allah olehmu. Jaga Allah, maka ia akan menjaga. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jaga Allah, maka kamu akan mendapatinya. Tajidhu, kamu akan mendapatinya. Tujahaka, di hadapanmu. Tujah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Tujah lagi. Ya. Tajidhu tujahaka. Kamu akan mendapatinya di hadapan kelak di hari kiamat. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Sa'ala maknanya kadang meminta, kadang bertanya. Tergantung konteks. Wa idzista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam annal ummata, ketahuilah olehmu ya gulam, ya Abdullah bin Abbas, ya, annal ummata, bahwasannya umat itu, manusia itu, lawijtama'at, seandainya mereka berkumpul, ala ayyanfa'uka bisyai'in, untuk memberi kemanfaatan bagimu tentang sesuatu, yanfa'uka bisyai'in, ya, memberi manfaat kepadamu akan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Mereka tidak akan dapat memberikan manfaat apapun kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu laka, yang telah, sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai'in, dan kalau seandainya mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika, mereka tetap juga tidak akan dapat memberikan mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Kalau baik pakai li, kalau buruk biasanya pakai ala. Makanya tuh di situ tuh kataballahu laka, karena di sananya yanfa'u manfaat berarti baik. Da'a li dengan da'a ala maknanya beda. Kalau da'a li berarti berdoa untuk kebaikan, mendoakan untuk kebaikan. Tapi kalau da'a ala
adalah mendoakan untuk keburu. Paham ya? Ada. Misalnya yad'u laka berarti berdoa untukmu dalam konteks yang baik, yang positif. Tapi kalau yad'u alaika, dia mendoakan kamu tapi konteksnya yang buruk. Ini juga gitu. Kalau yadurru itu buruk, ya, menimpakan mudarat itu buruk, maka di situ qad kataballahu alaika, yang telah Allah tetapkan keburukan itu atas pakai alat, ya. Rufi'atil aqlam, sungguh pena sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan sudah kering lembaran. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ya, beriwayat Imam At-Tirmidzi, beliau berkata hadisnya hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, riwayat lain selain riwayat Imam At-Tirmidzi, kalimatnya beda. Ihfadillaha tajidhu amamaka. Jaga Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapan, di depan. Tadi tujahaka, ini amama. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah, ya. Kenalanlah kamu dengan Allah firraha, dalam keadaan lapang. Kenali Allah dalam keadaan lapang. Gaul sama Allah dalam keadaan lapang. Ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan juga tahu kepada kamu ketika kamu dalam keadaan susah. Ya. Lagi lapang, dekat sama Allah, maka Allah akan dekat dengan kamu ketika kamu pas susah. Sesungguhnya kelapangan itu bersama perbuatan baik. Wa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya pada, istilahnya pada, ya, pada kesulitan itu ada kemudahan. Ya, syarahnya. Manaqibu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu aksar min an tuhsar. Manaqib, Bapak kemarin manaqib. Keutamaan Abdullah bin Abbas itu sangat banyak. Tidak terbatas. Aksar min an tuhsar. Lebih banyak daripada dibatasi, maksudnya banyak dan keutamanya sangat banyak dan tidak terbatas. Gak kehitung lah, kira-kira gitu ya. Waqad da'alahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi sudah mendoakan bagi dia. Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas. Apa doa Nabi? Faqala, Nabi bersabda dalam doanya, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkan Abdullah bin Abbas dalam agama. Ya. Faqih itu maksudnya fahamkan. Jadikan Abdullah bin Abbas ini sebagai salah satu hambamu yang sangat paham tentang agama. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkan kepada beliau takwil. Makanya salah satu sahabat Nabi yang punya tafsir adalah Abdullah bin Abbas. Judul tafsirnya ya tafsir Ibnu Abbas, ya, masyhur tafsir Ibnu Abbas. Judul tafsirnya Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Zaman dulu ya tafsir Ibnu Abbas, tapi tidak sempurna. Kita tafsirnya itu ya sepotong-sepotong ayat-ayat sesuai dengan ayat Al-Quran yang diterima oleh Ibnu Abbas sepanjang periwayatan ayat-ayat itu dulu. Ya tentu tidak ditulis. Jangan bayangkan bicara tafsir Ibnu Abbas itu, jangan bayangkan susunannya seperti yang tafsir sekarang dari dari Al-Fatihah sampai Anas gitu, tidak.
tafsirnya potong-potong sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Tapi kitab tafsirnya termasuk tafsir yang paling lengkap di masa sahabat. Ya, atas barokahnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'allimhu ta'wil, ajarkan ia untuk menta'wil. Wada'alahu bi ayyuktal hikmata marratain, dan Nabi berdoa kepada Allah agar Abdullah bin Abbas diberi hikmah marratain, 2 kali, maksudnya 2 kali lipat. Wa thabata anhu annahu ra'a Jibril marratain, itu disepakati bahwa beliau melihat Jibril 2 kali. Wa huwa bahru hadhil ummah wa hibruha. Abdullah bin Abbas itu gelarnya Bahrul Ummah, bendahara ilmu. Bahar itu apa artinya? Laut. Ya. Lautan ilmu, perbendaharaan ilmunya, Bahrul Ummah. Umat ini informasi keilmuannya itu diantaranya dari Abdullah bin Abbas, karena luas sekali ilmunya. Ada sahabat lain yang punya gelar Madinatul Babul ilm, pintu ilmu. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Makanya ada selawat, ana Madinatul ilm wa Ali babuha. Iya kan? Ana Madinatul ilm wa Ali babuha. Ada kan? Kata Rasul, saya Madinatul ilm. Saya kotanya ilmu pengetahuan. Wa Ali yubabuha, Ali pintunya. Ya, artinya dia sebagai salah satu sumber. Ya, kita kan kalau mau masuk rumah lewat pintu, tidak juru kunci. Kecuali yang kemarin subuh aja masuk nggak lewat juru kunci. Pulang bawa hasil ya. Ya, kita berdoa semoga yang terbaik Allah berikan untuk Ustaz Muhammad. Wahibruha, hibr apa artinya? Tinta. Dan tintanya itu maksudnya itu apa? Kiainya lah, karena tukang nulis yang ngarang kita tafsir itu. Ya, kiainya seluruh ummah, ilmunya luar biasa. Wa qad ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlan lil wasiyati ma'a saghirihi, ya. Nabi sudah melihat potensi yang ada pada Abdullah bin Abbas, ya. Sangat ahli untuk inilah gak enaknya ngaji di Al-Quds sini. Sabotasenya nyuruh anak bayi. Marah gak bisa, tapi itu bagian dari sabotase itu. Ya. Nabi sudah melihat keahlian dari si Abdullah bin Abbas sejak dia kecil. Ya. Untuk apa? Liwasiyatin, untuk meneruskan estafet, istilahnya ya, menjaga wasiat agama. Ma'asogirihi ma'asigorihi, ketika dia masih kecil. Jadi dari kecil udah ngeliat ini kayaknya bakal jadi kiai yang akan meneruskan estafet risalah, meneruskan yang bisa menjaga wasiat kenabian, yaitu Al-Quran dan Sunnah, adalah diantaranya Abdullah bin Abbas yang sudah dilihat potensi itu sejak masih kecil. Faqala lahu ihfadillah. Nabi berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas, jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjaga. Maknanya apa? Kun muti'an li rabbika, jadilah orang yang taat kepada Tuhanmu. Muktamiron bi umurihi, mengerjakan segala perintahnya. Muntahiyan an nawahihi, mencegah apa yang dilarangnya.
Jadi bentuk kita menjaga Allah adalah dalam bentuk taat kepadanya, yang perintahnya dikerjakan, yang larangannya ditinggalkan. Wa qawlu ihfazillah tajidhu tujahaka, maknanya adalah i'mal lahu bitta'ah wala yaraka fi mukhalifatihi. Maksudnya adalah bekerjalah kamu beramallah kamu baginya dengan ketaatan. Wala yaraka fi mukhalifatihi, sehingga ia tidak melihat, kira-kira gitu. Sehingga Allah tidak melihat kamu fi mukhalifatihi, dalam konteks menyalahi atau apa istilahnya itu? Menyelisihi perintahnya. Jadi bekerja dengan berbuat dengan penuh ketaatan, sehingga tidak ada sedikit pun pandangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu itu enggak taat. Ya. Mukhalifah itu menyalahi. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu tajidhu tujahaka. Ya. Sesungguhnya kamu akan mendapati Allah di hadapan fi syadaidi, ya, dalam kesulitan. Kama jara li thalathati alladhi asabahum al-matar, ya, sebagaimana yang berlaku terjadi. Jaro itu berlari, kalau bahasa kita jaro ya jeri, lari, maksudnya yang berlaku atau yang terjadi. Sebagaimana yang terjadi pada 3 orang, lissalasa, pada tiga orang, alladzi asabahumul matar, yang suatu hari mereka kehujanan. Fa'awu ila ghar, terus berteduh ke goa. Ghar itu goa hiro. Ada 3 orang laki-laki soleh, umat sebelum Rasulullah, ada hadisnya panjang. Hujan, lari, berteduh ke sebuah goa, masuk ke dalam goa. Begitu masuk, fan hadarat sokhratun fantobaqat alaihim, terus ngelinding sokhro, batu, ya, fantobaqat alaihim, nutupin mulut goa. Goa ke pintu. Faqalu, ini hadisnya panjang sebenarnya, tapi ini kan di dalam sini dikisahkan saja. Faqalu, mereka berkata, unzuru ma amiltum minal a'malis sholihah. Coba, ayo lihat, coba introspeksi apa amalan-amalan soleh yang sudah pernah kamu lakukan. Ma amiltum, apa yang sudah kamu lakukan minal a'malis sholihah, dari amal-amal soleh. Fas'alullaha ta'ala biha, kemudian mintalah kamu kepada Allah biha, dengan perantara amal soleh yang kamu kerjakan. Ini pernah kita bahas ketika membahas tentang hadis tawasul, ya, membahas tentang bukan hadis yang menjadi dalil tentang bertawassul, bahwa diantara tawasul itu adalah boleh dalam Islam bertawassul dengan amal soleh. Contohnya hadis ini. Jadi ada orang masuk kehujanan, betul, dalam goa, ketutup. Waduh, kayak mana ini? Mau dorong nggak kuat. Terus apa yang harus kita lakukan? Coba kamu ingat-ingat amal soleh apa yang pernah kamu kerjakan. Mulailah 3 orang ini mengingat satu sama lain. Ya, ada yang ingat, panjang sih kalau diceritain. Ada yang ingat dia dulu pernah, singkatnya saja, dia dulu pernah ngurusin orang tuanya, sehingga kemudian dia nggak ngapa-ngapain kecuali semuanya didedikasikan untuk orang tuanya. Dia nggak makan kalau sebelum orang tuanya makan. Sehingga kata dia, ya Allah, kalau dengan itu saya mendapat itu menjadi amal soleh dan bisa menjadi perantara diselamatkannya kami, bukakan batu ini, bukakan penutup ini. Geser sedikit, belum bisa. Satunya lagi bilang, ya Allah, saya ini punya sepupu cantik, saya pengen sebenarnya sama dia. Ya, sampai
saya yang ngurusin dia, saya pengen sama dia. Karena dia juga karena terpaksa. Pas waktu tak ajak mau. Ya mau itu, ya udahlah mau gimana lagi, kelas kata dia gitu kan. Tapi saya ingat kepada Allah, akhirnya saya tinggalkan apa yang selama ini saya udah pakai untuk ngurus saudara saya itu, saya ikhlaskan. Gak jadi dia, udah di depan mata, gak jadi, ditinggalin pergi dia lari. Kalau itu menjadi amal soleh bagi saya, sudah di depan mata, tinggal secuil lagi, saya tinggalkan. Makanya kalau kata Gus Bah jadi wali. Nah, kalau karena nggak pernah dihadapkan pada sesuatu yang tinggal sedikit lagi, ya nggak seru. Ini udah tinggal dikit lagi, nggak jadi, nah itu baru sih. Dikit lagi maksiat. Iya, udah dikit tuh, tinggal tapi ditinggalin lah, itu baru jadi wali kata Gus Bah. Udah ditarik, ya udah setangnya udah di iniin, kunci kunci setangnya udah dijebol, udah didorong, udah dikeluar pagar dikit lagi. Nggak jadilah, nah itu baru jadi wali. Tapi kalau tetap dibawa, di stepping, ya udah. Di step ya. Di step, udah. Apa itu Pak? Ya itu artinya contoh ininya, contoh apa? Contoh nggak jadinya gitu loh. Tapi kalau jadi, ya nggak jadi, ya masih berarti dosa, curi itu dia. Tapi kalau udah dikit lagi, udah pasti sukses ini. Semua udah mendukung, segala aspek ada di sekelilingnya mendukung semua, tapi nggak jadi untuk berbuat dosa. Nah itu yang kemudian menjadi amal soleh. Kalau itu bisa jadi amal soleh, ya Allah, jadikan dia perantara saya selamat dari gua ini. Geser lagi, masih belum muat. Satu lagi bilang, saya ini dulu pernah mempekerjakan satu orang. Dia ngerawat hewan-hewan ternak saya, ya kerja sama saya. Suatu ketika dia waktunya gajian minggat. Sudah resmi dia harus terima gaji, tapi dia minggat pergi tanpa izin ke saya. Hak dia ada di saya. Karena saya bingung, nggak mau makan hak pegawai saya itu, saya belikan hewan. Saya belikan kambing 2 ekor. Saya rawat. Beranak banyak. Beberapa waktu kemudian pulang karyawan itu. Ya, begitu pulang datang, Pak, saya minta gaji saya kemarin mohon maaf pergi nggak ngomong-ngomong ya gitu, saya ada masalah ya, sekarang kan saya kemarin udah kerja, tolong gaji saya tuh, gaji kamu ambil aja semua, sekandang-kandangnya ambil 10. Bapak jangan ngejek saya, kata dia gitu. Bapak jangan ngejek saya, gaji saya berapa sih, masa saya suruh enggak, itu gaji kamu ya, saya belikan kambing karena kamu lama perginya, beranak terus, kambingnya banyak. Ya karena itu semua induknya punya kamu, maka anaknya pun milik kamu. Bawalah semua sebagai hasil dari gaji kamu yang kemudian dikembangbiakan. Kata orang itu, kalau itu menjadi amal soleh saya, jadikan sebab selamatnya saya dari gua ini. Tergeser semua, akhirnya semuanya bisa keluar. Itu contohnya itu. Biar tahu aja ceritanya. Ya. Fa innahu yanjikum, sesungguhnya itu akan menyelamatkan. Fadzakara kullu wahidin minhum, semuanya menyebutkan masing-masing kebaikan mereka. Sabaqat lahu ma'a rabbi, sambil minta kepada Allah. Fanhadarat, kemudian bergeser anhum as-sakhratu fakharaju, ya. Batu tadi bergeser, akhirnya mereka bisa keluar. Yamshuna, ya, berjalan. Wa qissatuhum masyhuratun fis sahih. Kisah orang ini masyhur dalam sekian banyak hadis-hadis sahih. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Maknanya apa? Arsyadahu ila tawakkal ala maulah. Nabi menasehati Abdullah bin Abbas untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Maulahu, ya, maksudnya yang menguasai, yang menjaga. Wa alla yattahida ilahan siwahu, dan hendaknya jangan sekali-kali menjadikan Tuhan selain Allah. Ilahan itu ilah itu Tuhan. Jamaknya alihah. Quran kan ada kan? Wala
Ya ta'allaqu ya. Wala ya ta'allaq. Ya apa ba itu? Wala Ya kali ya? Titiknya 1 apa 2 itu? bita'alluqin wala bita'alluqin bi ghairi 1 apa 2? ba. Ba. Jadi satu. Hah? Wala bita'alluqin bi ghairi. Wala bita'alluqin bi ghairihi fi jami' umurihi. Ya. Ma qalla minha wa ma kasura. Dan jangan sekali-kali menggantungkan diri. Iya kali itu. Iya, Ibu. Soalnya la itunya fi'il. La La yattaqida alla yattaqida wala alla yata'allaqa. Kayaknya ya, Iya. makanya Lihat konteksnya loh, Pak. ya, ya kan? Lihat siapa Kalau manut, namanya. kalau naatnya ke sebelumnya, naat sebelumnya fi'il, kalau Ya ini mesti fi'il. nah kan gitu maksudnya. Makanya saya tanya, wala yata'allaqa. Kalau yang sebelumnya pakai an masdari ya. Wa alla maksudnya wa alla yata'allaqa. Boleh juga wala yata'allaqu ya. Wala yata'allaqu bi ghairihi. Jangan menggantungkan diri kepada selain Allah fi jami umurihi, dalam setiap aspek, dalam setiap perbuatan. Ma qalla minha, baik sedikit au kasura maupun banyak. Insyaallah Oh banyak atau sedikit, tidak boleh menggantungkan diri kepada selain Allah. Wa qala ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka firman Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupi. Fa biqadri ma yarkanu syakhsu ila ghairillahi ta'ala bi talabihi au bi qalbihi au bi amalihi faqad a'rada an rabbih biman la yadurruhu wa la yanfa'u. Maka barang siapa, maka sebanyak sebanyak kecenderungan seseorang kepada selain Allah, kira-kira gitu ya, biqadri ma yarkanu syakhsu ila ghairillah, sebanyak atau seukuran seseorang, kecenderungan seseorang kepada selain Allah Ta'ala ya, dalam hal meminta atau dalam hatinya atau dalam angan-angannya. Ta'amul itu apa? Bi amali itu angan-angan ya. Faqad a'radu an rabbih, sesungguhnya kecenderungan ia kepada selain Allah sudah memalingkan dia an rabbihi, dari Tuhan. Ya. Ini menghadap lurus kepada Allah atau agama Allah. Menghadap lurus. Sedikit kecenderungan kita kepada selain Allah, sejauh sedikit itu pula kita sudah berpaling. Tambah jauh kita berpaling, tambah jauh juga dari Allah. Ya. Paham gitu ya? Tambah banyak kecenderungan, seukuran ketergantungan kita kepada selain Allah, sebesar itu pula kita sudah sejauh itu pula kita sudah berpaling kepada Allah. Kalau aktivitas kehidupan kita 80% digantungkan kepada selain Allah, maka sudah 80% kehidupan kita ini berpaling dari Allah. Insyaallah. Itu ya. Ngeri sedap. Apa yang sudah? Gorengan. Gorengannya kena zoom. Biman la yadurruhu wa la yanfa'u. Berpaling dari Allah kepada sesuatu yang tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat apa-apa. Insyaallah benar ya. Ya, karena selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Wa kadzalika al-khaufu min ghairillah, begitu juga ada orang yang takut selain kepada Allah. Wa qad akada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika. Nabi sudah menekankan tentang hal itu. Seraya bersabda, wa'lam annal ummata, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, bahwa sesungguhnya umat manusia itu lau ijtama'at ala ayanfa'uka bi syai'in, kalau mereka berkumpul
untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu la. Itu tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali memang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Apa hadisnya itu? Hadis apa? Yang kalau doa ya. Allahumma la mani'a lima aqtaita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, kalau Allah engkau mau ngasih, nggak akan ada orang yang bisa mencegah. Kalau engkau mencegah, mau siapapun ngasih nggak bakal sampai. Kan gitu ya. Allahumma la mani'a lima aqtaita. Tidak ada yang bisa mencegah kalau engkau mau kasih. Ya, wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menjadi pemberi, mengasih pada sesuatu yang memang sudah engkau larang. Kalau kata Allah enggak bakal, enggak akan ada yang bisa ngasih. Kalau kata Allah ini, enggak ada yang bisa mencegah. Ya, wahnya kata Allah lewat, ya lewat. Nanti kalau kata Allah pulang, insya Allah pulang. Ya enggak Gus? Siap. Pulang, waduh, mamanya udah pulang. Wa kadzalika fid dar, begitu juga sebaliknya dalam hal yang buruk, yang mudarat. Kalau enggak, yang mudarat itu enggak akan menimpa kamu kalau bukan memang sudah ditetapkan oleh Allah, itu akan menimpa kita. Quran banyak sekali ayat-ayatnya. Wa ma asabaka min musibatin illa biiznillah. Atau ayat lain di sempat itu awalam ma asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indillah. min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kan semuanya itu atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Min indi anfusikum itu semua dari kamu, maksudnya ya memang udah takdir kan? Takdir kan? Wa hadza huwa al-imanu bil qadar. Inilah yang disebut dengan iman kepada qadar. Wal imanu bi wajibun khairuhu wa syarruhu. Iman kepada qadar itu wajib, yang baik maupun yang buruk. Wa idza tayaqqana al-mu'minu hadza, kalau seorang mukmin sudah yakin dengan hal ini, fama faidatu su'ali ghairillahi wal isti'anahu bih. Maka tidak apalagi faedahnya, apalagi manfaatnya minta tolong kepada selain Allah. Su'al ghairullah. Su'al ghairillah. Faedatu su'ali ghairillah. Tidak ada lagi. Maka apalah fungsinya? Apa faedahnya minta kepada selain Allah? Wa kadzalika ijabatul khalil alaihi salatu wassalam Jibril alaihi salam hina sa'alahu wa huwa fil hawa. Begitu juga bagaimana ketika menjawab ya Al-Khalil Rasul ya. Al-Adam. Gimana? Al-Khalil itu maknanya apa? Rasul. Apa Ibrahim? Alaihi salatu wassalam ya. Al-Khalil itu temannya ya. Ijabatu Khalil alaihi salatu wassalam, jawaban dari temannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jibril alaihi salam. Khalil itu teman. Ya Khalilu alaihi salatu, temannya Khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jibril alaihi salam. Aina sa'alahu, ketika ia meminta, wa huwa fil hawa, ketika itu beliau ada di awan. Alaka hajah ya Muhammad. Jadi suatu ketika si Nabi pernah menjawab pertanyaan dari teman Nabi Khalilur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jibril alaihi salam. Jibril ada di langit, Jibril ada di awan. Suatu ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Alaka hajatun, Muhammad, kamu punya hajat enggak? Ada sesuatu yang kamu butuhkan? Apa jawab Nabi? Amma ilaika fala. Kalau sama kamu enggak ada. Kan ente yang tanya. Mat, ada perlu enggak? Ada butuh nggak? Kata Rasulullah, kalau sama ente nggak ada ya Jibril, saya perlunya sama Allah. Mau minta sesuatu nggak? Kalau sama ente nggak mau, saya nggak mau minta. Mintanya saya hanya kepada Allah. Tapi ya begitulah Rasul, akhlaknya Rasul dengan temannya yaitu Jibril alaihi salam.
Jibril itu teman Nabi, CS sama Nabi, yang sering main ke atas loh. sering main sama Nabi maksudnya, ya kan? Jibril kan sering main sama Nabi, cuma yang bisa lihat Nabi doang, ya kan? Juga yang Hah? ngopi. Ya wallahu alam kalau ngopinya. Ente nambah-nambah nih Jibril kok ngopi. Enggak, maksudnya Jibril kan sering main. Kalau teman ngopi berarti kalau teman. Ya enggak harus ngopi. Ya kan sering gitu turun. Pernah suatu ketika Jibril datang mau masuk ke rumah Nabi enggak jadi. Pergi. Kenapa? Rupanya ada anak Nangis. anjing Anjing. di bawah kasur Nabi. Kenapa ada anak anjing? Rupanya bekas ada anjing masuk. Ya. Ada riwayat lain katakan, wallahu alam, belum diteliti lagi tapi dua-duanya. Ada riwayat lagi mengatakan Hasan dan Husain main dengan apa? Papis dengan anak anjing. Tapi riwayat lain mengatakan enggak, itu anjing liar yang kemudian masuk. Jibril enggak jadi masuk. Ya, Jibril enggak jadi masuk karena ada anjing. Makanya kemudian kata Nabi, rumah yang ada anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Itu ya. Itu juga rumah yang ada timsal, patung ya. Wa qawluhu rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, suhuf sudah kering. Maknanya apa? Hakadha ta'kidu aidun lima taqaddama. Maksudnya ini adalah penegasan apa yang sudah dijelaskan di atas tadi. Ai la yakunu khilafa ma dzukirat laka binaskhin wala tabdilin. Maknanya apa? Tidak akan ada yang beda apa yang sudah ditetapkan. Tidak bisa dihapus, tidak bisa juga diganti. Ini pen misalnya. Yang bisa diganti itu kalau pennya masih nempel. Aduh salah, coret. Ini panahnya udah diangkat. Kira-kira gitu. Suhufnya udah kering, lembarannya udah kering, nggak bisa dihapus lagi. Zaman dulu belum kenal tipek. Begitu. Ya, nggak tahu kalau penanya warnanya hitam, warnanya putih, jadi tipek. Ini pena tapi tintanya putih katanya. Tipek kertasnya hitam, ada lagi. Tuh. Jadi la yakunu khilafa ma dzukira laka ma dzukirat laka binaskin wala tabdil. Sesuatu yang sudah ditetapkan untuk kamu tidak bisa diganti. Ya, tidak bisa dirubah, nggak ada yang beda dengan apa yang sudah ditetapkan pada kamu. Tidak bisa dihapus, tidak bisa juga diganti. Summa qala wa'lam anna nasra sobri. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Wa anal farja ma'al karbi, sesungguhnya kelapangan itu bersama kebaikan. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesukaran mesti ada kemudahan. Fanabbahu ala annal insana fid dunya wala siyama as-solihun, dan mengingatkan kepada si Abdullah bin Abbas bahwa manusia itu fid dunya wala siyama as-solihun, apalagi orang soleh. La siyama maknanya apalagi bahwa manusia di dunia ini apalagi orang soleh mu'riduna lil masaib, senantiasa dihadapkan mu'arraduna lil masaib, senantiasa dihadapkan kepada musibah. Liqaulihi azza wa jalla wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sudah diartiin ya? Diartiin enggak? Sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan segala sesuatu, baik berupa rasa takut, rasa lapar, kurangan harta, kurangan jiwa, maksudnya kematian maupun terancamnya jiwa, ya mati atau naksin minal anfus itu kan kurangan jiwa, maksudnya mati, ya kematian atau wafat gitu. Atau dalam konteks kurang makan, apa namanya, terancam, ya jiwanya terancam.
atau setengah mati. Kan kurang kan? Setengah mati, pingsan, koma segala macam. Atau yang seputar dengan itulah, yang terancam tidak hanya hartanya tapi juga jiwanya. Kekurangan buah-buahan, pangan, kurang makan, kurang gizi dan tapi tetap itu semua ujian. Kalau bisa dilewati maka wabasyiris shabirin, maka orang-orang yang melewati itu dengan sabar akan mendapatkan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya apa? Di bawah kabar gembiranya. As-sabirin. Kabar gembiranya belum. Yang dijelaskan oleh Allah pertama as-sabirinnya. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang kalau kena musibah, qalu mereka berkata dengan penuh kesabaran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kabar gembiranya ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar itu akan senantiasa memperoleh sholawat dan rahmat dari Allah. Yang senantiasa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang dengan hidayah itu dapat berlaku sabar. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan senantiasa dicukupkan dengan ganjaran tanpa batas. Tanpa batas. Ganjaran orang-orang yang enggak usah disedot aja. Ya, ganjaran orang yang sabar itu pahala tanpa batas. Makanya ada orang bilang sabar itu tidak terbatas. Sabar itu gak ada batasnya. Kalau ada batasnya namanya nggak sabar. Berarti marah. Berarti gak neri. Tapi kok ada kalimat kesabaran itu ada batasnya. Salah. Bukan kesabaran yang ada batasnya, tapi emosi. Menahan emosi ada batasnya. Tapi kalau kesabaran nggak ada batasnya. Ya, ya enggak. Keras itu ada batasnya. Tapi kelenturan tidak ada batasnya. Barang keras lurus itu ada batasnya, dibentuk mesti ada patah. Ya kan? Tapi kalau lentur udah 36 derajat, ditarik lagi masih muter lagi. Ya kan? Namanya barang lentur. Cobalah. Ya enggak? Kelenturan enggak ada batasnya. Kekuatan ada batasnya. Kekerasan ada batasnya. Kelenturan tidak ada batasnya. Tidak ada kuda-kuda yang tidak bisa dijatuhkan. Begitu kata Iwan Fals. Coba. Lah iya, kelenturan itu tidak ada batasnya. Tidak ada kuda-kuda yang tidak bisa dijatuhkan. Coba cari lagunya. Ya, album Belalang. Pokoknya album yang baru. Ada Maluken. Ya kan ada Maluken ya. Ya enggak? Kekerasan itu ada batasnya katanya. Kelenturan itu tidak ada batasnya. Sabar itu kosong. Sabar itu kosong. Insyaallah. Ya bukan kalau nggak percaya. Google lirik lagu Iwan Fals. Sampai sini udah jam 10. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Monggo yang mau tanya. Tanya sih. Kang Pulung tanya Kang Pulung. Ya, santai aja. Silakan. Ada. Dah? Cukup? Memang udah mulai udah malam. Siapa? Nanti kita lanjut lagi. Kalau yang akan datang ini pendek-pendek, kayaknya bisa dapat 2 atau 3. Karena pernah hadisnya panjang, dapat 2,5 halaman. Baik. Semoga malam ini kita dapat keberkahan. Dan semua yang ada di sini senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala. Amin ya rabbal alamin. Yang sempat pergi diharapkan segera kembali. Atau kalaupun enggak kembali yang itu diberikan gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sudah ditetapkan itulah yang akan menimpa kita. Bapak ini ngomong apa sih, Pak? Kesabaran itu tidak ada batas. Baik, kita tutup bersama-sama ucapan nafas hamdalah. Alhamdulillah.
Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Kalamun qadimul la yuballu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashkafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jali wa khairati faya rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahil alai